Orang mungkin sekarang mempunyai pikiran, kalau saya zikir tidak khusyuk, bagaimana, apakah zikir itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, jawabannya begini Mas Ibrahim. Zikir ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mempunyai poin utama, dan poin pertama yaitu kita manut nurut kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini nilai plus, ya. Kita diperintahkan untuk berzikir, kita manut zikir. Bahkan orang-orang kita juga ada yang mereka bahkan mengatakan, kula niki lek maos Al-Qur'an mboten ngerti lho, artine Al-Qur'an niki kula mboten ngerti. Mboten napa-napa. Tidak apa-apa. Jadi kayak umpama gini, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Iki artinya apa kula mboten semerap. Akan tetapi jangan salah. Ketika kita membaca Al-Qur'an, ketika kita berzikir dengan zikir apapun, yaitu poin pertama yang kita dapatkan adalah kita manut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, manut, nurut, ini poin yang mana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman yang lain, yaitu inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dan akan diberikan kepada orang-orang yang manut. Gak ngerti tapi mereka mau ngaji, gak ngerti tapi mereka mau zikir. Iki wong nurut. Seperti kalau mau boleh kita ceritakan, seperti yang diceritakan dahulu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Kanjeng Nabi itu tiba-tiba di suatu saat, di suatu tempat, Kanjeng Nabi itu nangis. Terus sahabat-sahabatnya itu heran, tanglet, dan berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ma yubki?" Wahai Kanjeng Nabi, apa yang membuatmu nangis? Langsung Kanjeng Nabi Muhammad, beliau mengatakan, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Ya, ini coba sampai lihat poinnya. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Loh, sahabat-sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, apakah bukan kami ini saudara-saudaramu? Dikatakan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Tapi saudara-saudaraku adalah orang nanti yang datang setelah sepeninggalku. Mereka tidak melihatku dan mereka beriman kepadaku. Yaitu adalah kita-kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba semen bayangkan. Ini. Nah, di sini kita umat Nabi Muhammad dirindukan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita tidak melihat Nabi dan kita tidak menangis zamannya Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi Muhammad. Ini poin. Begitu pula orang yang berzikir, orang yang ngaji, dan mereka tidak mengerti artinya dan bahkan tidak khusyuk di dalamnya. Itu poin, tetap sampean lakukan zikir walaupun sampean tidak khusyuk di dalamnya. Ya, apalagi makanya kita disunnahkan untuk melakukan zikir tadi itu secara berjamaah. Ini kan amalan-amalan NU seperti ini. Ya, amalan-amalan NU ini subhanallah, kiai-kiai NU kita ini orang-orang hebat, orang-orang istimewa. Ngajak kita istighotsah, ngajak kita zikir, ngajak kita setelah sholat kadang-kadang kita bersama berzikir setelah sholat, kita bersama-sama mengangkat suara setelah sholat. Ini kan sunnah semua. Ini semua sunnah. Dan kiai kita subhanallah sudah noto kehidupan kita untuk kita melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa? Untuk supaya kita pengikutnya bisa selamat. Wis talah, nurut manut insya Allah selamat.